pelajaran yang akan dipelajari itu adalah ilmunya beliau yang sekarang, dan sampean datang ke tempatnya untuk berziarah. Tapi saya ngelihat seperti ekor kijang sini. Kijang tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Malam hari ini saya berada di makam Mbahku atau Pangeran Cakrabuana, dan tadi kita sudah berziarah. Sayangnya di dalam kita tidak bisa mengambil gambar, hanya di luar sini boleh mengambil gambar. Terus selanjutnya kita akan tanya ke Mas Rudi cerita dari jasa Pangeran Cakrabuana. Ayo kita ke Mas Rudi sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Mas Nanang, Mas Bahrul, malam hari ini saya antarkan ke makam Mbahku Cangkan, atau yang disebut juga dengan julukan Pangeran Cakrabuana. Istilah Kuwu di Cirebon itu adalah pembesar dari sebuah pedukuhan atau desa sebenarnya ya. Kenapa ini disematkan kepada Pangeran Cakrabuana? Nama beliau itu yang aslinya adalah Raden Walangsungsang atau Pangeran Walangsungsang, putra dari Prabu Jayadewata, Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi dari Pakuan Pajajaran. Beliau datang ke sini itu untuk menambah ilmu ke Syekh Datuk Kahfi atau Syekh Nurjati. Syekh Datuk Kahfi ini adalah yang bertempat di Gunung Jati, itu guru dari beliau. Ketika datang ke sini disuruh membuka pedukuhan, itu sudah ada satu orang yang pembesar di situ, namanya Insya Allah Ki Gedeng Alang-Alang. Ki Gedeng Alang-Alang inilah yang kemudian diangkat menjadi Kuwu Cirebon pertama. Selesai beliau lalu digantikan oleh Raden Somadullah atau Pangeran Cakrabuana. Nah, Pangeran Cakrabuana ini pun, gelar Pangeran Cakrabuana ini adalah diberikan kepada beliau sebagai penghormatan dari Ki Gedeng Alang-Alang, sampai akhirnya ini dikenal di kalangan masyarakat dengan Pangeran Cakrabuana. Jadi nama Pangeran Cakrabuana itu ada diperoleh di Cirebon seperti itu. Terus sebenarnya beliau pada awalnya itu sendiri ya, pada awalnya sendiri, tapi rupanya ibunda dari Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati itu menyusul beliau datang ke Cirebon. Akhirnya dapat perintah dari Syekh Nurjati atau Syekh Datuk Kahfi untuk menunaikan ibadah haji. Selesai ibadah haji, Pangeran Cakrabuana ini pulang ke sini, sementara Karasan Pangeran atau Nyai Syarifah Mutaim, ibunda dari Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati ini ketemu dengan seorang patih dari Mesir untuk mencari orang yang pas untuk menjadi pendamping dari Syekh Syarif Abdullah
Endatuddin namanya, yaitu ayah daripada Sunan Gunung Jati. Singkat cerita, jadi ibunda Sunan Gunung Jati ini bertinggal di Mesir. Sunan Gunung Jati ini menurut beberapa cerita ada yang mengatakan bahwa beliau ini mempunyai saudara kembar. Jadi Sunan Gunung Jati lahir dalam keadaan kembar. Ya, yang satunya adalah kakaknya ini adalah Sunan Gunung Jati, adiknya ini adalah Syarif Zainal kalau tidak salah, saya lupa namanya ya. Sampai akhirnya singkat cerita Sunan Gunung Jati ini untuk meneruskan tahta di sana dia tidak tertarik, tapi dia ingin melanglang buana ke daerah Nusantara. Sampailah ke sini. Nah, kenapa saya bawa ke sini? Karena ini terkait dengan tujuan kita berdua datang ke sini untuk mempelajari sesuatu. Saya rasa kalau memang untuk mempelajari hal-hal apalagi yang berkaitan dengan disiplin ini dari Cirebon, sampai harus mengenal Cirebon itu seperti apa, ya. Dan ilmu yang menjadi tujuan yang saya pelajari itu adalah ilmunya beliau yang sekarang, dan sampai datang ke tempatnya untuk berziarah seperti itu. Ada pertanyaan? Kalau untuk jasa-jasa beliau sendiri, untuk mungkin kalau jasanya besar ya, beliau ini membuka lahan di sini, membuka ibaratnya membuka pedukuhan pada pertamanya dulu. Jadi jelas jasanya sangat besar. Karena kita sering mendengar kata Cirebon itu kan atau Haruban itu udang yang udang kecil-kecil. Karena konon dulu Mbah Kusangkan itu salah satu usahanya adalah membuat terasi. Makanya sampai sekarang Cirebon itu dikenal dengan kota terasi. Kira-kira seperti itu. Ya, mudah-mudahan tujuan sampean di sini terlaksana. Terus diridhai oleh Allah. Beliau pun membantu mendoakan sampean-sampean, dan doa dari saya semoga bermanfaat. Oke teman-teman, itu tadi beberapa penjelasan dari Mas Sudi terkait dengan beliau Pangeran Cakrabuana yang dimakamkan di daerah Talun atau Cirebon Girang, masuknya ke Cirebon Girang. Ikuti terus penelusuran kita selanjutnya, kita akan ke tempat selanjutnya, nanti kita akan explore lagi terkait dengan dunia metafisik. Tapi saya ngelihat seperti ekor kijang sini. Kijang tuh. Kijang. Tapi bukan kijang. Kijang bener. Awas, ini jalannya belitok. Becek. Kenapa harus kencang-kencang lewat sini? orang pada ini Takut ya? angker katanya.
Yang tadi di situ tuh. Ini. Saya penasaran. Udah, tar aja deh. Jin paling itu. Yes. Udah di sana deh. Kijang tadi. Di depan cepet banget. Oh, ngasih jalan mungkin. Pertanda apa sih nih? Kijang yang dicari sudah di depan. Sudah di depan, ngasih penunjuk jalan. Kait. Pelan dikit. Di sini posisinya. Cerah banget. Tidak lagi ini. Ngelihat pertama tuh di sana. Dia masuk ke dalam. Kita turun. Kita putar balik ke sini. Ternyata udah dari depan. Kita ke sini ternyata dia di sana. Berarti ada maksud tertentu, cuman saya nggak tahu.